Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan vaksinasi tahap kedua. Sesuai anjuran pemerintah, vaksinasi ini dilakukan sebagai salah satu upaya mempercepat memutus mata rantai COVID-19. Dan setelah dilakukan vaksinasi di beberapa SKPD pada hari sebelumnya, hari ini giliran para pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak lingkup beberapa kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan salah satunya adalah Kecamatan Sungai Raya. Jajaran kantor Kecamatan Sungai Raya yang berjumlah 23 orang di hari ketiga pelaksanaan vaksinasi bagi SKPD tahap kedua ini bertempat di halaman kantor Kecamatan Sungai Raya pada Kamis 25 Maret 2021. Satu persatu pegawai yang datang langsung diperiksa oleh petugas medis. Para penerima vaksin akan melalui proses screening awal, yang diantaranya ada atau tidak ada penyakit, pengecekan tekanan darah, dan pernah atau tidak terkonfirmasi COVID-19. Kepala Puskesmas Sungai Raya Haji Ashabul Yamin menjelaskan, vaksinasi yang dilaksanakan adalah untuk protek perlindungan membentuk antibodi dalam tubuh. Terbentuknya antibodi tersebut 28 hari pasca vaksin kedua. Efektivitas vaksin adalah 65% dapat melindungi dari COVID-19. Namun masih ada kemungkinan terpapar COVID-19. Apabila terpapar pun tidak akan menimbulkan efek yang serius. Hari ini pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Sungai Raya. Jadi jumlah sasarannya ada 23. Kemarin pada vaksin yang pertama itu ada yang statusnya itu status tunda. Tapi kita lihat perkembangannya, kalau misalnya memungkinkan untuk divaksinasi, hari ini kita bisa lakukan vaksinasi untuk yang status tunda. Jadi status tunda itu dikarenakan adanya penyakit komorbid kalau kami istilahnya, seperti ada darah tinggi, jantung, kencing manis. Nah itu merupakan yang tidak bisa dilakukan vaksinasi, yang nantinya akan tetap dilaksanakan apabila sudah pengobatan secara rutin. Untuk pelaksanaan kita di sini timnya dari Puskesmas Sungai Raya ada 8 orang tenaga. Sini ada timnya, ada dokter, ada perawat, ada bagian pencatatan khususnya untuk pencatatan pelaporan, dan juga ada kepala puskesmas juga diikutkan dalam pelaksanaan untuk terjun langsung ke lapangan. Ada berapa jumlah orang yang datang kira-kira hari ini? Hari ini kita lihat dulu, kita screening ulang. Kalau misalnya nanti memungkinkan, kita harapannya sesuai dengan data atau base yang ada. Kita lihat screening, kalau misalnya nanti dapat 23 ya 23, nanti ada pelaporannya. Kemungkinan reinfeksi atau terkena infeksi COVID, Pak, apakah masih bisa terjadi meskipun telah terjadi? Bisa. Jadi seperti ini, vaksin ini sebenarnya untuk protek perlindungan, artinya untuk kemungkinan terpapar masih bisa. 65% melindungi, vaksin COVID melindungi dari COVID-19. Misalnya terpapar COVID-19 pun itu tidak menimbulkan efek yang, maksudnya efek yang serius, artinya mengurangi gejala yang serius. Nah itu kemudian kalau misalnya ini kan ada kenapa habis divaksin kok masih bisa, nah kok masih bisa terpapar COVID-19, kemungkinan itu antibodinya atau daya tahan tubuhnya masih belum terbentuk, karena vaksin COVID-19 ini merupakan untuk membentuk antibodi di tubuh seseorang. Jadi antibodi ini akan melawan virus COVID-19. Nah, kemudian kenapa masih bisa itu tadi kan, kalau misalnya kenapa masih bisa terpapar COVID, ya karena antibodinya belum terbentuk. Terbentuknya antibodi setelah divaksin itu 28 hari pasca vaksin kedua. Jadi 28 hari misalnya, kalau vaksin pertama masih belum terbentuk, kemudian pada vaksin kedua yang hari ini 28 hari setelah pasca imunisasi yang kedua ini antibodi akan terbentuk.
Lalu efektivitas dari vaksinnya itu sendiri Pak bisa sampai berapa persen untuk menekan angka kejadian Efektivitas vaksin ini tergantung masing-masing individu. Cuman kalau menurut penelitian tuh kurang lebih 65% melindungi dari COVID-19. Iya. Iya. Apakah ada pesan nih Pak untuk masyarakat? Pesan kami agar semua masyarakat bisa divaksin sesuai dengan kriteria. Jadi kan ada kriterianya, nanti ada tahapan-tahapannya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 untuk pelaksanaan vaksin. Jadi masyarakat nanti pada tahap-tahap itu bisa mengikuti atau istilahnya kita bersama-sama saling mendukung program pemerintah ini. Dan ini kan gratis, vaksinnya gratis, tidak dibayar, dan bisa melindungi kita dari COVID-19. Bagaimana Pak setelah dilaksanakan vaksinasi tahap kedua? Alhamdulillah vaksinasi tahap kedua berjalan lancar, dan untuk tahap pertama kemarin malah dari mungkin berbeda kondisi tubuh masing-masing. Cuma rata-rata setelah vaksinasi rata-rata mungkin mengantuk sama lapar. Itu mungkin dari ini kan sebelum divaksinasi biasanya ada kegiatan screening dulu, diukur tekanan darah, terus mungkin ada ditanyain penyakit bawaan atau yang lainnya. Setelah itu baru dinyatakan ini bisa lanjut ke vaksinasi atau ditunda dulu. Biasanya yang rata-rata yang ini melebihi rata-rata yang kada bisa divaksin itu rata-rata yang tekanan darahnya di atas 180 sama gula darah tinggi. Itu yang biasanya terkendala untuk vaksinasi. Harapannya dengan adanya vaksinasi nih Pak? Harapan kami dengan adanya vaksinasi ini, kami bisa saling menjaga dan mensukseskan program pemerintah di dalam penanganan COVID ini. Dan harapan kami dengan ini, kami selaku masyarakat maupun dari pemerintah mengajak ke semua masyarakat jangan takut untuk dilaksanakan vaksinasi. Yang jelas vaksinasi tersebut vaksinnya dinyatakan halal oleh MUI dan dinyatakan aman oleh BP POM. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.